Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih Pak. Senang sekali Bapak berjumpa denganmu. Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga Anda menghubungi Bapak. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Kebetulan hari ini Bapak tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Bapak? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu di pikiran saya Pak. Oh, kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada Bapak. Saya bingung Pak. Saya bingung harus mulai nyeritain permasalahan itu dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Pak. Seperti itu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti kamu merasa sangat tidak nyaman ya? Iya bener Pak. Makanya eh, saya sedih banget sampai sekarang ini. Bingung, Pak. Bapak bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Oleh sebab itu, coba kamu ceritakan pada Bapak apa yang sedang kamu alami sekarang. Jadi gini, Pak. Saya tuh merasa kesulitan dalam belajar, Pak. Akhir-akhir ini saya sulit berkonsentrasi. Bahkan minggu lalu nilai mata kuliah saya jelek-jelek, Pak. Lalu bagaimana? Saya bingung, Pak. Eh, Kadang juga saya malu sama teman-teman sekelas saya. Jika boleh Bapak tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya, Pak. Kadang nih saya ngerasa kecewa, terus juga ngerasa bingung sama diri saya sendiri, Pak. Hari ini saya dapat nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya nilainya bagus semua. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Pak. Saya ngerasa minder sama teman-teman saya yang prestasinya lebih bagus. Kadang juga saya sering ngelamun sendiri, Pak, di kelas. Bapak sangat memahami bagaimana perasaanmu sekarang, tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman kamu dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu lebih baik? Enggak sih, Pak. Saya ngerasa takut aja.
kalau misalnya nggak bisa ngimbangin kepintarannya mereka-mereka gitu, Pak. Saya juga takut eh, nggak bisa ngikutin materi perkuliahan dengan baik, Pak. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Bapak tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiranmu? Sebenarnya ya semuanya, Pak. Karena kedua permasalahan itu benar-benar ngebuat saya merasa terbebani, Pak. Tapi memang yang paling penting sih sebenarnya masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Pak. Keadaan ini juga saya jadi takut buat masa depan saya gitu, Pak. Saya takut nggak bisa ngikutin perkuliahan ini dengan baik. Terus juga saya nggak mau buat kecewa orang tua saya, Pak. Baik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Pak, sudah paham. Tapi kadang saya masih bingung, Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini ya? Sekarang begini, sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Pak. Itu emang jadi tujuan saya kuliah di kampus ini. Buat nutut ilmu dan belajar buat masa depan bakal saya nanti, Pak. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Bapak sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Pak. Makanya saya ngehubungin Bapak buat minta bantuan biar dapat menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, jadi begini, Bapak dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu nggak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Pak? Coba sekarang kamu pikirin dan renungin hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang loh memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikannya, mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu? Iya sih, Pak. Apa yang Bapak sampaikan emang benar.
Bapak yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan kamu dan mewujudkan cita-cita kamu. Jangan merasa malu dengan teman kamu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasi kamu. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkungan kamu agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, serta mintalah dukungan pada orang tua kamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Apabila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Pak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Bapak katakan. Tapi gimana ya saya harus ngilangin rasa malu saya dalam bergaul sama teman-teman saya Pak? Bapak rasa nggak ada masalah yang berarti karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita lebih baik, maka semua orang pun akan menerima keadaan kita dengan baik. Coba kamu untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-teman kamu dan bergabung sama teman-teman kamu. Jangan menarik diri dari mereka karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Iya baik Pak, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Bapak berikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama, Pak. Iya, Bapak ngerti. Memang segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan saja untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Pak. Sekarang saya jadi tahu dan ngerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu. Coba rubah cara belajar kamu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Mulai besok, kamu coba belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar. Sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Pak. Mulai besok pagi, saya akan coba hal itu. Saya coba belajar di pagi hari, Pak. Karena kalau di malam ini saya sangat sulit banget berkonsentrasi, Pak. Saya juga cepet ngantuknya gitu, Pak. Jadi prestasi saya di kuliah jadi menurun deh. Yakin, yakinlah kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasi kamu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambukan untuk tetap harus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Pak. Benar ya apa yang Bapak katakan. Saya benar-benar udah mengerti, Pak.
kalau saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Pak. Syukurlah kalau begitu. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan kamu pada Bapak? Saya merasa lega, Pak, dengan saya bercerita kepada Bapak. Beban saya jadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang, Pak. Oke, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak ya atas nasihat Bapak dan atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Baik, sama-sama. Oke, Pak, selamat malam. Selamat malam.